Kenapa petarung ini berlari kabur keluar oktagon sesaat setelah membuat lawannya KO? Banyak yang berpikir ini adalah cara dia untuk selebrasi. Namun alasan dia melakukan hal itu sebenarnya jauh lebih penting. Karena ketika reporter bertanya kepadanya mengapa ia berlari begitu cepat, jawabannya sangat tak terduga. Did you get a phone call or something because you darted back into the fort? No, I had to pee. I was great. Kenapa pria ini memotong kayu di tengah pertandingan sepak bola? Mungkin ia terlihat sengaja ingin mengganggu pertandingan, namun nampaknya para pemain dan penonton tidak terganggu dengan apa yang dia lakukan. Karena sebenarnya ini semua adalah bagian dari tradisi di mana setiap gol yang dicetak, kayu ini akan dia potong sebagai bentuk perayaan. Ketika pria ini pertama kali bekerja di restoran pizza, ia sangat kesulitan mengangkat pizza menggunakan spatula. Dan ketika bosnya melihatnya, dia pun menunjukkan cara yang benar untuk melakukannya. Namun ketika pria ini mencobanya, dia meniru mentah-mentah apa yang bosnya lakukan dengan mengambil kotak pizza dengan satu tangan dan spatula di tangan satunya. Anehnya metode ini berhasil hingga membuat bosnya bingung. Gadis ini mengikuti kompetisi lompat katak untuk melihat apakah kataknya bisa memecahkan rekor dunia dan memenangkan $20.000. Namun nggak ada yang menyangka dengan teknik yang akan dia gunakan. Inilah yang terjadi pada anak-anak di Uzbekistan jika mereka tidak disiplin, di mana sebelum berlatih MMA, mereka akan mengecek kuku mereka dan memberikan pecutan jika kuku mereka terlalu panjang. Hal ini dilakukan karena sebagai petarung MMA, kuku yang panjang bisa membahayakan mereka dan lawan saat bertanding. Inilah kenapa pelatih bela diri harus serba bisa, karena ketika sesi latihan jujitsu, salah satu muridnya mengalami dislokasi siku, sehingga ia pun langsung bergegas ke pelatihnya untuk meminta bantuan, dan berkat pengetahuan dan pengalamannya, dia pun dapat dengan mudah mengatasinya. Para pembalap sepeda ini nggak tahu kalau mereka akan membuat kesalahan besar dengan melakukan hal ini. Mereka melempar botol air ke gadis ini sebagai bentuk respect, namun mereka nggak tahu kalau hal tersebut malah membuatnya takut. Mesin ini awalnya dirancang untuk melatih kecepatan dan stamina kuda, namun meskipun mesin ini bekerja dengan baik, nampaknya kuda ini menemukan cara curang untuk menghindari latihan. Karena setelah beberapa hari, kuda ini belajar kalau dia hanya perlu menundukkan kepalanya untuk menghindari mesinnya, dan mungkin beberapa hari kemudian dia akan memilih untuk rebahan. Keluarga ini mencoba mengadu nenek mereka untuk balap lari, dan setelah mereka setuju, nenek berusia 98 tahun ini pun mulai berlari secepat yang dia bisa. Sementara nenek berusia 104 tahun ini juga berusaha sekuat tenaga. Dan ketika nenek berusia 98 tahun ini melewati garis finish, semua orang mulai bertepuk tangan untuknya, termasuk nenek ini yang lupa kalau dia kalah. Pria jenius ini berhasil mengakali permainan demi minuman gratis, karena setelah dia melihat tantangan di sebuah bar yang menawarkan minuman gratis bagi siapa yang dapat menaruh koin di atas lemon yang mengambang di air gelas ini, dia paham kalau tantangan ini hanyalah akal-akalan untuk mengumpulkan tim, sehingga dia pun mengakali balik tantangan ini dengan meminum air di dalam gelas, agar dia dapat menaruh koin di atas lemon dan memenangkan tantangannya. Bapak ini akan membuat kesalahan besar karena setelah memasang sekrup di dinding, dia memberikan bor kepada anaknya. Tapi karena anaknya menaruhnya di tempat yang salah, dia pun memarahinya. Namun anaknya memutuskan untuk tidak meresponnya dengan perkataan dan malah melakukan hal ini. Kenapa para atlet ini terlihat latah ketika mendengar suara tembakan meskipun sedang tidak berlomba? Banyak yang berpikir hal ini dilakukan karena mereka kaget. Namun sebenarnya hal ini dilakukan agar melatih fokus mereka untuk bereaksi terhadap suara tembakan. Sehingga dengan hal tersebut mereka dapat meningkatkan waktu respon dalam situasi yang penuh tekanan saat memulai pertandingan. Inilah kenapa kalian jangan pernah terlalu pede, karena ketika pemain ini berpikir dirinya adalah superstar dengan melemparkan jersey-nya ke penonton, dia nggak menyangka hal ini akan terjadi. Ketika mereka menemukan ujung pelangi, mereka mencoba mencari tahu apakah mitos yang beredar itu benar, sehingga pria ini pun turun dan berlari mendekatinya untuk melihat apakah ada emas di ujungnya. Namun semakin dia mendekati ujung pelangi, semakin pudar pelangi yang bisa dia lihat hingga akhirnya menghilang.
Gadis ini selalu dibully karena hidungnya yang besar, nggak membuatnya nggak percaya diri. Dan karena saat itu dia masih terlalu muda, dia nggak bisa melakukan operasi hidung. Namun saat dia berulang tahun ke-18, dia pun akhirnya dapat melakukan operasi yang membuat hidupnya berubah. Wajahnya terlihat sangat berbeda yang akhirnya membuat dirinya kembali percaya diri.